Halo sedulur Demak, balik lagi sama aku Mai di Khas Demak. Biasa kita akan membahas tentang kuliner, pariwisata, dan lain sebagainya tentang Demak. Kali ini kita mau bahas apa ya? Yuk, follow me. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang oleh-oleh khas Demak. Ada apa aja sih di Demak oleh-oleh khas Demaknya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang produk olahan dari jambu dan belimbing. Yaps, produknya adalah sebuah manisan. Kira-kira gimana sih cara pembuatannya? Let's go! Kayak gampang ya. Sudah berada di kediaman salah satu pelaku UMKM oleh-oleh khas Demak. Nah, saat ini saya sudah berada di kediaman salah satu pelaku UMKM oleh-oleh khas Demak. Bisa kita kenalan dulu ya. Boleh dikenalkan Pak, nama, alamat, terus usianya dengan. Kami nama Hartono dan istri Mahmudah. Kami bertempat tinggal dan sekaligus tempat usaha yaitu di Desa Botosingon, RT 4 RW 2 yang kebetulan bertepatan di pinggir Jalan Raya Demak Purwodadi KM 10,5. Lebih tepatnya setelah ada SMA 1 Dempet, kalian bisa lurus dikit. Nah, di situ tempat usahanya Pak Hartono ini. Nah, oleh-oleh khas Demak. Emangnya ada? Pasti pada penasaran kan, apa aja sih oleh-oleh khas Demak? Nah, di tempat usahanya Pak Hartono ini menyediakan berbagai oleh-oleh khas Demak. Ada apa saja, Pak? Ya, kami memproduksi dengan bahan baku dari buah belimbing dan buah jambu, yang mana kedua buah ini adalah brand dari Kota Wali Demak. Di ikon Demak adalah buah belimbing dan jambu. Kami buat semacam manisan, manisan cair. Kami buat minuman segar dengan gula murni asli. Dan di samping itu juga kami produksi sari buah belimbing dan sari buah jambu. Selama ini kan Demak belum punya ikon untuk yang produk-produk tertentu. Kalau misalkan Kudus, punya Jenang Kudus, itu Solo punya Puna Intip, kalau Wonosobo punya Karigal. Nah, ini saya itu berangkat dari keprihatinan kami. Selama kami Demak ini kan ada tempat wisata wisata religi, jadi Sunan Kalijaga sama Makam Raden Patah, yaitu di Masjid Agung Demak. Saya lihat itu oleh-oleh yang khas Demak yang punya brand kok belum ada. Makanya kami berangkat dari itu kami membuat manisan jambu dan belimbing, yang mana kedua buah itu adalah brand dari Kota Demak. Manisan, yang pasti harusnya manis ya Pak? Ya, betul sekali. Kemudian ini rasanya gimana Pak itu Pak? Apakah benar-benar manis atau ada yang asam, kecut dan sebagainya? Karena kan manisan ada yang bertahan lama dan yang nggak bertahan lama. Nah, untuk manisan sahah ini kebetulan di samping buahnya sudah manis, kami campur dengan gula murni asli. Jadi tentunya sudah manis ditambah manis, terbayang sendiri manisnya kayak apa. Jadi gitu ya. Jadi ya ada kecut-kecut dikit sih, itu wajar karena itu kombinasi dari rasa manis dari buah itu sendiri. Kemudian untuk harganya itu sekitar kisaran berapa sampai berapa? Kalau harga sih kiat seorang pengusaha memang harga harus kompetitor, dalam arti jangan terlalu mahal. Saya rasa ini untuk manisan ini nggak terlalu mahal, Mbak. Untuk yang ini saya jual harga grosirnya 14.000. Ini. Yang seperti ini. Yang kerdus ini 14.000. 14.000 dengan packing seperti ini ya, guys. Ya, 15.000. Itu nggak 14.000 nggak mahal sebenarnya. Ini isinya berapa? Ini 6 cup. Per cup kecil-kecil seperti ini cupnya. Nah, ini cupnya ini. Nah. Ini seperti itu. Terus yang seperti ini, ya kalau ini 12.000. Beda packing saja. Ya, siap packing karena biaya produksi. Jadi terpaut 2.000 isinya sama. Ya, okay.
Terus yang ini harga murah ini untuk lapak-lapak ini. Jadi harga pasaran rakyat kecil. Ini harga 7.000 per pak. Produk olahan jambu dan belimbing ini mempunyai nama yang sedikit unik. Namanya agak keislamian nggak sih Pak kalau menurut saya? Betul sekali Mbak. Ini dari bahasa kata sikah Mbak. Ya sikah sebenarnya sudah nasional sehat itu. Jadi kata iya sehat itu diambil dari sikah. Gitu ya, berarti sehat. Sesuai namanya Mbak, ini belimbing itu kan kandungan vitamin C-nya tinggi. Jadi misal orang yang perlu asupan vitamin C, perlu tambah suplemen vitamin C, tidak usah minum obat Mbak, cukup minum manisan belimbing dan jambu merek Sahah. Jadi nama Sahah ini dari kata sehat, sehat, sikah. Iya. Sehat. Kata dasar sikah. Kalau di Demak sendiri Pak, menemukan produk ini susah apa gampang ya Pak? Di mana aja menemukannya? Sangat gitu. gampang Mbak, sangat gampang sekali. Malah sebelum saya memasarkan produk kami ke luar kota, jadi kami kuasai dulu pasar daerah. Jadi barang kami sudah diterima orang Demak dan orang orang luar Demak yang berkunjung ke Demak. Jadi ini Demak kan ada tempat wisata religi Mbak, Sunan Kalijaga, makam Sunan Kalijaga sama Raden Patah, Masjid Agung Demak. Itu produk kami ada di situ semua. Di samping itu pusat oleh-oleh Demak juga ada produk kami. Dan di masa pandemi ini kami juga memasarkan di rumah makan, Mbak. Karena kami tidak dengan belajar pandemi ini, jadi kami tidak mengandalkan sektor pariwisata aja. Jadi rumah makan kami story Mbak. Jadi rumah makan yang besar-besar di Demak ada kayak Haji Ismun, kayak Rahayu, Barokah, terus ya Mbak, jangan lupa itu loh, yang toko kue itu juga ada produk kami Mbak. Jadi toko roti bakery itu, iya. Jadi tidak kesulitan Mbak bagi konsumen yang mau mencari produk kami. Produk Sahah ini sudah diproduksi oleh Bapak sejak tahun berapa ya Pak? Dari tahun 2017 Mbak, jadi sekitar kurang lebih 3 tahun. Jadi kami berawal otodidak, jadi tidak langsung jadi belajar dan belajar. Ini full ide Bapak sendiri ya? Iya, itu tadi berangkat dari keperitan kami, Demak belum punya produk asli Demak. Jadi saya punya pemikiran untuk apa sih yang bisa digali dari Demak itu. Ternyata belimbing dan jambu. Jadi selain memperkenalkan produk jambu dan belimbing dari Demak ini, Pak Hartono ini juga mencoba untuk menyehatkan masyarakat kita dengan kandungan vitamin-vitamin yang ada dalam kandungan buah ini, teman-teman. Ya, betul. Jadi gini Mbak, proses dari awal adalah bahan baku atau buah belimbing atau jambu dicuci dulu, ya, setelah bersih dipotong-potong, setelah dipotong langsung direbus dengan suhu 100 derajat Celcius. Ya toh, setelah itu masaknya jangan terlalu lama, cukup 3 menit aja. Terus setelah itu diangkat terus direndamkan selama kurang lebih 12 jam. Oke, direndam selama 12 jam. Jadi setelah 12 jam terus masuk dalam proses press di dalam cup, ya. Setelah press selesai, ya seperti ini di belakang ini. Setelah press terus direbus, dalam bahasa kerennya itu pasteurisasi. Jadi untuk mematikan kuman yang ada di cup maupun yang ada di buah yang setelah terkena suhu ruang tadi. Berarti itu dipasteurisasi sewajarnya? Iya, sampai dengan cupnya. Jadi minuman Sahah ini betul-betul steril, Mbak. Jadi kuman 0%, Mbak. Jadi setelah dipasteurisasi terus kita dengan air mendidih 100 derajat Celcius, terus kita kita rendam ke air dingin untuk menstabilkan buah agar tidak terlalu lembek. Jadi langsung direndam dengan air dingin. Setelah itu diangkat, setelah dingin diangkat terus diinkubasi seperti ini.
diinkubasi dengan maksud agar mengetahui bila mana terjadi kerusakan ataupun error bisa diketahui di antara waktu 3 atau 7 hari. Contohnya dia error tuh apa Pak dari produk ini kalau pas Jadi, inkubasi itu? Kalau ini error, ini lembung Mbak, ini cekung dan kalau sudah ada kuman yang masuk itu bisa Mbak, gini apa istilah itu? Melembung kayak begini, keras itu. Jadi ada gasnya. Jadi kelihatan nanti setelah waktu 3 atau 7 hari. Setelah inkubasi, lolos masa inkubasi? Ya, setelah lolos inkubasi berarti ini produksi sempurna, Mbak. Siap di packing dan dipasarkan. Dipacking seperti ini. Ya, jadi ya. Produk yang masuk ke dalam sini adalah yang benar-benar sudah melalui tahapan-tahapan tadi ya, Pak? Ya, betul, Mbak. Jadi ini kan makanan dan minuman. Jadi kesehatan adalah utama, Mbak. Tahapan produksinya ada banyak sekali ya, Pak? Iya. 1 sampai 10 lebih. Kelihatannya kayak gampang ya. Gampang, ini ada ngerendam dan lain-lain sebagainya. Iya. Nah, ini ada kendala nggak sih Pak yang dihadapi oleh Bapak, ada ngerendam 12 jam dan lain sebagainya? Iya. Karena ini makanan dan minuman, jadi harus kejelian tuh perlu, Mbak. Kalau misalkan dalam produksi ini, Mbak, kalau bicara, misalkan enggak pakai masker kayak gitu, misalkan ada apa? Kopet apa? Muncrat apa bahasanya itu? Itu frelet, door plate itu ya, bahasa yang keren sekarang itu door plate itu ya. Jadi itu bisa menjadikan produk itu bisa Mbak, timbul gas, terkontaminasi, jadi gagal gitu. Jadi produksi kami betul-betul sehat dan higienis, Mbak. Dan lagi untuk belimbing ini ada kendala itu karena ini belimbing kan vitamin C-nya tinggi. Jadi vitamin C yang terbesar di buah adalah di belimbing. Otomatis asamnya juga tinggi. Nah, karena asam tinggi, jadi kalau menginjak pada bulan ketiga itu terjadi perubahan warna, Mbak, agak kecoklat-coklatan. Kalau yang awal ini kan kuning muda, Mbak. Kalau menginjak ke bulan ketiga itu sudah agak kecoklat-coklatan, agak tua. Itu adalah efek dari buah karena kandungan vitamin C-nya itu yang terjadi. Dan ini expirednya sampai 6 bulan, Mbak. Ya alhamdulillah karena itu proses yang higienis dan itu tadi. Berarti ketika sudah di packing seperti ini dia bisa bertahan sampai 6 bulan ya, dan betul. ketika sudah masuk ke bulan ketiga ya. Dia warnanya berubah. Ya. Tapi kalau misalkan dipasarkan di pusat oleh dengan suhu AC itu, Mbak, 6 bulan tidak masalah. Jadi perubahan akan cepat terjadi jika di suhu ruang. 3 bulan sudah berubah warna agak kecoklatan. Itu mempengaruhi rasa atau vitamin dan lain sebagainya tambah. Itu masih layak dikonsumsi atau tidak gitu, Pak? Sebenarnya tidak. Kalau rasa tidak ada perubahan, Mbak. Jadi cuma warnanya saja kurang menyenangkan, agak coklat ketua-tuaan. Kalau rasa malah lebih terasa, teresep kalau bahasa Jawanya. Oh gitu, malah lebih terasa yang sudah di atas 3 bulan. Cuma kalau misalkan ada kita setor baru, terus ada yang lama kan warnanya lain. Lah itu otomatis yang saya tarik itu, Mbak. Ya itu kendalanya itu, Bu. Ada rugi sedikit. Sama-sama aman dikonsumsi ya, Pak? Ya aman, cuma kurang sedap dipandang mata. Nah, produk Saha ini udah sampai mana aja nih Pak pemasarannya? Apakah dipasarkan hanya offline seperti ini, online, atau bagaimana? Biasanya Bapak memasarkan produknya jenengan? Ya, alhamdulillah, Mbak, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, produk kami sudah banyak diterima pasar, terutama di pusat oleh-oleh Semarang Raya. Terus Semarang termasuk Kendal, Salatiga, Bawen, Ungaran, dan Magelang. Dan terutama pusat oleh-oleh yang ada di Demak Katilangu kami sudah ada dan menguasai pasar. Ya kalau ada saingan itu pasti. Tapi untuk produk Wanisan sendiri baru Saha atau Bapak tahu ada yang lain? Untuk produk semacam ini, untuk belimbing dan jambu itu cuma kami, Mbak, merek Saha, belum ada merek lainnya. Saya juga baru menemukan ini. Iya, betul. Jadi pemasarannya
meluas di sekitar Jawa Tengah ya Pak? Ya, Jawa Tengah belum sampai Jawa Tengah, cuma Semarang Raya, terus Magelang, Kota-kota Iya. besar lah yang ada di Jawa. Nah, saya rencana mungkin kalau setelah pandemi ini Mbak mau sampai ke Jawa Timur, Tuban. Dan kalau ada tambahan modal mungkin saya mau produksi ke Bali. Wow. Doakan Mbak. Iya, Pak. Saya tak invest saham ya Pak. Siap-siap. Berarti sebelum memasarkan ke luar daerah, Bapak sudah memasarkannya terutama di Demak sendiri dan masyarakat menerima. Ya. Kalau kendala selama memasarkan tuh apa Pak? Kayak online, apakah sudah merambah ke online Pak ini? Alhamdulillah online juga sudah Mbak. Cuma ya kalau online itu kendala ini kan air Mbak, jadi agak berat. Ada sebenarnya permintaan dari luar Jawa juga ada, cuma kendalanya itu kan ini air berat. Jadi ada ya sekitar Demak, Semarang itu ada, tapi jumlahnya nggak terlalu signifikan seperti di offline. Tetap besar yang langsung Mbak. Adanya produk ini apa berdampak Pak terhadap masyarakat sekitar? Tentu Mbak, jadi dalam produksi ini kan memerlukan banyak tenaga. Jadi waktu rame itu kan tidak mungkin kami sendiri. Tetap kami memanfaatkan tetangga yang kebetulan itu mak-mak itu. Mak-mak itu bisa kami harian Mbak, saya upah harian. Jadi ada sekitar 3 orang. Jadi untuk motong-motong tuh mak-mak, untuk bersih-bersih. Sama yang pres itu anak muda, ada lulusan SMA itu. Orang-orang yang sudah pensiun dan yang belum mendapatkan pekerjaan. Iya. Tetap kami berdayakan Mbak, karena sesuai dengan hadis Rasulullah kan sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi manusia lainnya Mbak. That's the point guys. Nah, memperkerjakan masyarakat di sekitar ya Pak. Terus karena adanya pandemi ini, apakah setiap hari produksi seperti yang Bapak bilang tadi, memberi upahnya harian, atau menjadi cuma seminggu 2 kali, 3 kali? Iya. Jadi selama pandemi ini Mbak, ini sebenarnya kami ya gimana lagi ya, karena keadaan. Jadi ini produk kami kan segmennya kan pariwisata Mbak. Jadi selama pandemi ya pas PSBB kemarin ya nggak bisa setor Mbak, tadi stop produksi. Dan paling cuma sekitar 20% itu saya setor ke rumah makan. Jadi betul-betul sangat terasa bagi kami UMKM adanya COVID ini. Berarti omsetnya turun berapa persen? 80% Mbak. 80% dan hanya bisa produksi 20% itu tadi ya Pak? Iya, itu cukup kami sendiri, jadi nggak mungkin memperkerjakan orang lain. Oh berarti selama pandemi ini Pakai kami sendiri sama istri ini mengerjakan. Karena jumlah produknya tidak sebanyak sebelum pandemi ini. Ya kalau kita paksakan produksi, kita pasarkan kemana? Ya toh, pariwisata tutup total. Harapannya untuk produk Saha ini ke depannya mau dibuat seperti apa sama jenengan Pak? Jadi gini Mbak, kami punya angan-angan mau produk itu go nasional Mbak. Dalam arti produk kami tidak hanya dikenal di daerah Demak dan Semarang aja, jadi produk kami bisa dikenal seluruh Indonesia, syukur-syukur dunia. Jadi kami punya harapan untuk bikin istilahnya kayak industri kecil lah. Jadi dari home industry menjadi semi industri bisa, tapi ini wallahu alam ya Mbak, ini ya semoga cita-cita kami terlaksana. Kami itu saya melihat Bali itu kan porosnya wisata, jadi kami rencana mau produksi di sana Mbak, jadi biar produk kami bisa dikenal. Nah, gimana guys? Pada penasaran kan kayak apa sih cita rasa olahan jambu dan belimbing khas Demak? Makanya ayo ndang dolan nang Demak, bawa oleh-oleh sing akeh kanggo dulur-dulur lan kanca-kancamu. Cukup sekian episode Demak hari ini dalam episode khas Demak. Sampai ketemu di episode selanjutnya.